Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal besaran dan pengukuran. Oke, soalnya masih seperti ini. Tegangan suatu benda saat cair, didefinisikan sebagai gaya per satuan panjang. Nah, dimensi dari tegangan permukaan adalah, jadi soal menyuruh kita untuk mencari dimensi dari tegangan dengan rumus yaitu gaya per satuan panjang. Kita bisa tulis T, asumsikan bahwa T ini adalah tegangan. Nah, didefinisikan sebagai gaya per satuan panjang. Satuan panjang kita simbolnya itu X saja. Kita lihat gaya. Gaya didapat dari massa dikali percepatan. Massa itu besaran pokok, satuannya kilogram. Sedangkan percepatan itu besaran turunan, satuannya itu meter per sekon pangkat 2. Maka kita bisa tulis kilogram dimensinya itu M, sedangkan meter dimensinya itu L, dikali dengan sekon itu dimensinya itu T pangkat minus 2. Berarti kita dapat M lewat T pangkat minus 2 adalah dimensi dari gaya. Kita boleh tulis M L T pangkat minus 2. Nah, katanya soal persatuan panjang, berarti X ini adalah panjang. Dimensi panjang itu L. Maka kita bisa dapat dimensi dari tegangan. Harus terus tidak rapi. Kita bisa dapat dimensi dari tegangan itu M. L nya kita coret, tinggal T minus 2. Maka tegangan suatu, maka dimensi dari tegangan permukaan itu yang A. Pada video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal besaran dan pengukuran. Nah, soalnya seperti ini. Besaran yang mempunyai dimensi N, L, T pangkat minus 2 adalah percepatan, gaya kecepatan, energi, usaha. Kita mulai dari kecepatan aja. Kecepatan, didapat dari perubahan posisi dibagi dengan perubahan waktu. Nah, perubahan posisi ini, termasuk dalam besaran pokok panjang. Nah, besaran pokok panjang dimensinya yaitu L. Sedangkan perubahan waktu ini termasuk dalam besaran waktu. Nah, dimensinya itu T. Nah, ini adalah dimensi dari kecepatan, atau kita bisa tulis L kali T pangkat minus 1. Nah, kenapa minus 1? Ini pangkat minus 1 kali dinaikkan ke atas jadi minus. Yang berikut percepatan. Masuk ke percepatan aja ya. Percepatan simbolnya A didapat dari perubahan kecepatan, dibagi dengan perubahan waktu. Kita masuk aja. Kecepatan dimensi apa itu? L dikali T pangkat minus 1. Dibagi dengan waktu. Besaran waktu dimensinya itu T. Jadi kita dapat dimensi dari percepatan, atau bisa kita tulis menjadi L kali T pangkat minus 2. Seperti itu. Dapat minus 2 dari mana? Ini kalau dijadikan naik ke atas jadi minus. Sehingga T pangkat minus 1 dikali T pangkat minus 1 jadinya minus 2. Yang berikut kita masuk ke energi dan usaha. Nah, sebenarnya energi dan usaha ini dimensinya sama. Kita mulai dari misalnya energi aja dulu. Kita pakai energi kinetik aja ya. Energi kinetik atau energi potensial. Energi kinetik potensial. Massa kali gravitasi kali tinggi. Massa kali gravitasi kali tinggi. Nah, sebentar. Ini kita harus dulu ya. Berarti percepatan tidak, kecepatan juga tidak. Hapus dulu. Tulis ini. Di sini energi potensial, massa dikali gravitasi dikali tinggi. Nah, massa ini besaran pokok massa, satuannya kilogram, dimensinya itu M.
Sedangkan percepatan gravitasi itu sama saja dengan percepatan biasa. Nah, sehingga dimensinya apa tadi? Kalau percepatan itu L dikali T pangkat minus 2. Oke, yang berikut ketinggian atau tinggi. Tinggi adalah yang maksud dalam besaran panjang, sehingga dimensinya itu L. Maka kita bisa dapat rumus dari kinetik M dikali L pangkat 2 dikali T pangkat minus 2. Oke, M L pangkat 2 T pangkat minus 2 dimensinya M L pangkat 1 T pangkat minus 2. Berarti energi kinetik juga energi potensial. Berikut usaha. Oke, usaha itu didapat dari gaya dikali dengan perubahan posisi. Oke, gaya dikali dengan perubahan posisi. Gaya sendiri apa saja? Apa saja? Oke, kita lihat atas. Tak. Gaya sendiri didapat dari massa dikali dengan percepatan. Nah, massa ini besaran pokok, dimensinya itu M, sedangkan percepatan dimensinya apa tadi? L kali T pangkat minus 2. Oke, ini adalah dimensi dari gaya. Sedangkan perubahan, termasuk dalam besaran pokok panjang, sehingga dimensinya yaitu L. Oke, maka kita masukkannya untuk F itu M dikali L dikali T pangkat minus 2. Oke, T pangkat minus 2 dikali dengan dimensi dari perubahan posisi yaitu L. Maka kita bisa dapat apa? Dimensi dari usaha itu M L pangkat 2 kali T pangkat minus 2. Nah, oke. Jadi sebenarnya dimensi dari energi dan usaha itu adalah sama. Oke. Berarti energi dan usaha tidak sama. Jawaban betul adalah gaya. Oke, coba. Ini sudah seperti ini gitu. Gaya itu berarti M L T pangkat minus 2. M L T pangkat minus 2. Berarti yang benar adalah B. Oke, selesai. Oke, pada video ini saya akan membahas tentang latihan soal besaran dan pengukuran. Soalnya seperti ini. Sebuah besaran gaya gesek memiliki dimensi MLT pangkat minus 2. Nah, satuan gaya gesek adalah, jadi yang ditanya adalah satuan gaya gesek berdasarkan dimensi di atas ini. Oke, kita yang pertama, massa. Oke, massa itu dimensinya M. Oke, satuannya itu kilogram. Yang berikut panjang. Panjang dimensinya itu L. Oke, satuannya meter. Sedangkan yang berikut waktu. Waktu dimensinya itu T. Oke, satuannya itu sekon. Nah, kalau misalnya dimensi MLT pangkat minus 2 berarti M L T pangkat minus 2 berarti M itu apa? Kilogram. M itu kilogram, L itu meter, oke, dan T pangkat minus 2 itu sekon pangkat minus 2 atau ini kilogram per M per sekon kuadrat, seperti itu. Jadi kalau jawabannya ada di opsi E. Oke, selesai. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal besaran dan pengukuran. Nah, soalnya terdiri dari soalnya seperti ini. Di antara besaran di bawah ini, yang terdiri dari besaran turunan adalah, kita lihat, besaran terdiri dari 2, pada video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal besaran dan pengukuran. Soalnya seperti ini. Di antara besaran di bawah ini yang terdiri dari besaran turunan adalah, kita lihat, besaran terdiri dari besaran pokok, besaran pokok dan juga besaran turunan. Nah, besaran pokok adalah besaran dasar atau besaran yang tidak dapat diturunkan dari besaran apapun. Nah, sedangkan besaran turunan
itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oke, langsung aja dulu. Besaran pokok di dalam itu ada panjang. Oke, satuannya itu meter, yang berikut ada waktu. Satuannya itu sekon, dan ada massa. Oke, massa satuannya kilogram. Oke, kita masuk ke contoh besaran turunan. Kecepatan. Nah, kecepatan didapat dari perubahan posisi dibagi dengan waktu. Nah, perubahan posisi dibagi dengan waktu. Kita lihat perubahan posisi atau perpindahan ini termaksud dalam besaran pokok panjang. Oke, sehingga satuannya itu m. Sedangkan waktu termaksud dalam besaran pokok waktu, sehingga satuannya itu sekon. Nah, berarti kecepatan termaksud dalam besaran turunan. Kenapa? Karena dia diturunkan dari dua besaran pokok, yaitu besaran panjang dan juga besaran waktu. Nah, berarti kecepatan termaksud ya. Kecepatan, mana lagi kecepatan? Oke, ini juga. Oke, yang berikut percepatan. Percepatan simbolnya apa? Oke, percepatan didapat dari perubahan kecepatan, nah, dibagi dengan perubahan waktu. Oke, kita lihat kecepatan aja sudah termaksud besaran turunan, apalagi percepatan. Nah, berarti percepatan juga termaksud dalam besaran turunan. Oke, kita lihat perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan kan diturunkan dari besaran pokok. Ini juga waktu diturunkan juga dari besaran pokok. Berarti percepatan termasuk dalam besaran turunan. Oke, percepatan. Percepatan. Nah, berikut momentum. Oke, momentum simbolnya P, didapat dari massa dikali kecepatan. Nah, masih ada juga kecepatan. Berarti M ini massa didapat massa adalah besaran pokok. Massa yang satunya kilogram, sedangkan kecepatan terdiri dari dua besaran pokok itu jarak dan juga waktu. Nah, berarti momentum termaksud dalam besaran turunan juga. Oke, momentum. Sedangkan yang terakhir usaha. Usaha itu adalah W sama dengan gaya dikali dengan perubahan posisi. Oke, kita lihat gaya. Kembali lagi ya, gaya didapat dari massa dikali percepatan. Oke, massa ini besaran pokok, sedangkan percepatan ini besaran turunan. Nah, berarti gaya juga termasuk dalam besaran turunan karena terdiri dari besaran pokok yaitu massa, dan juga percepatan juga terdiri dari besaran pokok yaitu waktu dan juga jarak. Oke, usaha. Mana lagi usaha? Nah, berarti di antara besaran di bawah ini yang terdiri dari besaran turunan adalah di usaha, momentum, dan kecepatan. Nah, kalau suhu, massa, dan kuat arus, berikutnya apa lagi ya? Waktu, itu adalah besaran pokok. Oke, selesai. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang buatan soal besar ya. Soalnya seperti ini. Diketahui persamaan tarik dan diketahui persamaan gaya tarik menarik antara dua benda adalah F sama dengan G kali M1 kali M2 per R2. Jika F adalah gaya dan M adalah massa dan R adalah perubahan panjang, tentukan dimensi dari G. Oke, kita masukkan rumusnya dulu. F sama dengan G dikali M1 dikali M2 dibagi dengan R kuadrat. Oke, F sendiri itu adalah gaya. Nah, dimensi gaya itu sigma F sama dengan M dikali A. M ini massa, A ini percepatan. Oke, langsung aja. Masih besaran pokok massa, oke. Dimensinya itu M, sedangkan A ini adalah besaran turunan. Dimensinya itu L T pangkat minus 2. Nah, seperti itu. Jika kamu masih bingung tentang dimensi dari massa dan percepatan, kamu bisa lihat pada video teori atau latihan soal yang membahas lebih detail tentang dimensi dari suatu besaran. Oke, kita lanjut. Nah, kita langsung masukkan aja. F dimensinya itu isi ini. Oke, kita langsung masukin. Itu M dikali dengan L kali T pangkat minus 2 sama dengan G tetap. Oke, M1 M2 dimensinya itu M, ini M. Oke, M1 dan M2 itu kan adalah massa. Massa dimensinya itu M. Berikutnya R ini adalah perubahan panjang.
Lihat, perubahan panjang itu termasuk dalam besaran pokok panjang, sehingga besaran pokok panjang dan dimensi dari besaran pokok panjang itu L, maka ini L pangkat 2. Oke. Nah, ini kalau dibagi maka hasilnya menjadi kalau dibagi maka hasilnya menjadi L pangkat minus 2, seperti itu. Oke, langsung kita pindahkan ini ke ruas kiri. G dikali dengan M dikali dengan M dikali dengan L minus 2. Sorry, bukan pindahkan ke kiri, hanya saya menulis dari G aja biar enak. Berikut M sama dengan M dikali LT pangkat minus 2. Oke, maka kita bisa coret M ini, terus berikutnya kita tulis dulu G. Oke, M ini pindah ke sebelah jadinya minus M pangkat minus 1. Oke, dan berikut L pangkat minus 2 pindah ke sebelah jadinya L pangkat 3 ya. Pangkatnya ini kan negatif, pindah ke sebelah jadi positif. Kalau dikali maka pangkatnya ditambah 2 tambah pangkatnya L di sini, itu 1 sambilnya menjadi 3 dan T pangkat minus 2. Oke, ini adalah dimensi dari G sendiri. Selesai. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang soal latihan besar dan dimensi ya. Oke, soalnya seperti ini. Persamaan kecepatan benda ditulis sebagai berikut: V sama dengan AT kuadrat tambah 2BT kuadrat tambah CT pangkat 3. T nya pangkat 3 itu B. Jika F sama dengan meter per sekon satuannya dan T sama dengan sekon, juga dimensi dari A, B, C. Oke, kita mulai dari A aja dulu lah. V sama dengan A dikali T pangkat 2. Oke, kita bisa langsung tulis juga A sama dengan V per T pangkat 2. Nah, kalau mau langsung juga tidak apa-apa. Sepertinya ini biar lihatnya gampang. Berikutnya V, satunya itu meter per sekon, per T, satunya itu sekon. Oke, pangkat 2 ya, maka kita bisa coret ini. Maka integrisnya itu M per S. Nah, ini kalau dibagi hasilnya menjadi M kali S pangkat minus 1. Oke, seperti itu. M ini adalah besaran pokok massa, dimensinya itu M. Sedangkan S ini adalah besaran pokok waktu, dimensinya itu T. Jangan lupa pangkat 1. Oke, ini adalah dimensi dari A. Prosesnya seperti ini sehingga hasilnya terakhir seperti ini. Oke, berikutnya kita masuki dimensi B. Hapus saja biar enak. Oke, 2 kali B kali T pangkat 3. Oke, seperti itu. Berikut 2 ini tidak berdimensi, atau 2 ini adalah bilangan, sedangkan B T pangkat 3 ini adalah T pangkat 3 ini adalah besar dan V juga besar. B ini adalah yang mau kita cari dimensinya, berarti termasuk juga dalam besar. Oke, kita langsung aja. V meter per sekon, yang seperti ini deh. Langsung aja. B sama dengan V per T pangkat 3, seperti itu. Maka V itu meter per sekon per T itu sekon pangkat 3. Oke, maka kita bisa coret 3, ini habis. Maka yang tersisa M per S pangkat 2. Kalau M per S pangkat 2 dibagi maka jadinya M kali S pangkat minus 2, seperti itu. Oke, langsung. M itu besaran pokok massa, dimensi itu M, dan S ini adalah besaran pokok waktu, dimensinya itu T. Jangan lupa satuannya minus 2. Oke, seperti itu. Ini adalah dimensi dari B. Prosesnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke dimensi C. Seperti dia. Tak. Oke, lebih. Nah, dekat C. Oke. C itulah CT4. CT4. Nah, ini kita langsung aja langsung. V itu yang meter per sekon. C, oke, yang kita mencari T pangkat 4. T pangkat 4 itu waktu, T itu S pangkat 4. Nah, kita bisa coret ini. Bukan coret, ini pangkatnya 1, oke? Pangkatnya 1.
Kalau pindah ke sebelah, jadi pangkatnya jadi minus, maka di sini masih M per C kali S pangkat 4 per S pangkat minus 1. Nah, maka langsung aja M per C S pangkat 4 dikali dengan S pangkat minus 1, hasilnya berapa? Ya, hasilnya berapa ya? S pangkat 3. Seperti itu. Yang berikut, maka kita bisa dapat C. Oke, C sama dengan M per S pangkat 3. Nah, jika dibagi, jika hasil baginya menjadi C sama dengan M kali S pangkat minus 3. Oke, seperti itu. Maka kita bisa tulis ke atas lagi, C sama dengan M dikali S pangkat minus 3. Oke, M ini apa? Masa dimensinya itu M, S ini adalah waktu dimensinya itu T, satuannya minus 3. Oke, selesai. Ini adalah dimensi dari A, B, C. Oke, seperti itu. Kalau tadi A yaitu, oke, review ulang. A, dimensi A yaitu M dikali yang S ya, S pangkat minus, M dikali T pangkat minus 1. Oke, ini dimensi dari A. B yaitu M dikali T pangkat minus 2. Sedangkan C yaitu M dikali T pangkat minus 3. Nah, seperti itu. Ini adalah dimensi dari A, B, dan C. Selesai. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang mikrometer sekrup. Nah, soalnya saya hanya menulis bagian penting-pentingnya, sedangkan lebih detailnya saya tidak tulis. Oke, lebih lengkapnya di sini. Lebih lengkapnya gitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu lebih lengkapnya. Oke, langsung aja. Di sini nilainya 4 dan di sini nilainya 30 sama. Lihat. Ini disebut skala utama. Oke, skala utama menunjukkan nilai berapa, angka berapa, itu 4. Oke, 4. Kita lihat ini ada lebih. Nah, lebihnya ini adalah skala yang sejajar dengan skala nulis. Oke. Ini adalah skala nulis. Nah, kita lihat skala yang sejajar dengan skala utama itu skala yang menunjukkan angka itu 30. Oke, maka kita tulis S2-nya dulu ya. Ulang. S2 itu 4, maka skala nulisnya itu berapa? 30. Oke, maka kita bisa tulis 4 ditambah dengan 0,30. Maka hasilnya menjadi 4,30. Oke, jawabannya itu cukup mudah dan cepat. Oke, kita langsung ke soal yang berikut. Nah, soal yang berikut kita lihat lagi sini. Tuh, soal yang berikut. Oke, ada 4 titik lebih dan ininya 10. Oke, hapusin dulu ya. Dulu aja. Maka ada garis di sini lagi. Oke, kita mulai. Ini disebut skala utama dan ini disebut skala news. Nah, skala utama itu menunjukkan angka berapa, kita lihat. Ini nilainya 0,5, ini juga 0,5, 0,5, dan garis ini juga dengan 0,5. 2 ditambah 0,5 itu 2,5, 3 ditambah 0,5 itu 3,5, 4 ditambah 0,5 itu 4,5, maka kita dapat skala utama itu 4,5. Nah, sekarang skala nulisnya, kita lihat garis yang sejajar dengan skala utama itu berapa? Ini 10, maka garis berikutnya itu 11. Oke, maka kita dapat SM-nya sama dengan 11. Oke, maka kita bisa tulis hasil pengukuran yaitu 4,5 ditambah dengan 0,11. Oke, maka hasilnya berapa? 4,61. Nah, ini jawabannya. Kita lihat. Oke, dan ternyata opsinya itu yang C. Nah, lebih cepat kan? Selesai. Tambahan. Nah, jika kamu lebih detail lagi, kamu bisa nonton pada video. Oke, video teorinya ada pada video teori. Intinya video teori. Oke, selesai. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan jangka soal. Nah, soalnya sepertinya saya malas menggunakan cara cepat. Oke, langsung aja cara cepat. Soal lebih detailnya di sini.
Kita lihat ya di sini. Soal nomor berapa? Nomor 14. Oke, jawabannya juga sudah ada itu. Oke, kita lihat. Di sini, di sini skala yang di atas disebut skala utama. Oke, sedangkan skala yang di bawah ini disebut skala nonius. Nah, kita lihat skala utama pengukurannya dilihat dari pada skala nonius angka nolnya berhenti pada skala utama yang berapa. Oke, kita lihat di sini 5. Oke, maka di sini 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6. Oke, berarti skala nol berhentinya pada 5,6. Nah, 5,6. Nah, kita lihat 5,6 lebih. Nah, lebihnya itu kita lihat pada skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Kita lihat skala yang berimpit itu 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata 5 yang berimpit. Ini ya skala utamanya, skala noniusnya ini berimpit dengan skala utamanya. Maka kita bisa tulis skala hasil pengukurannya itu 5,65. Nah, jawabannya itu yang A. Cukup gampang kan? Nah, kita bisa lihat di sini jawabannya ada di mana ya? Ini A, 5,65. Nah, seperti itu. Cukup gampang. Oke, kita langsung masuk ke soal berikut lagi. Soal yang berikut ada lagi. Kita lihat. Mana ya ini? Nah, soal yang berikut ini. Oke, itu berhenti pada 2,34. Nah, oke, kita langsung hapus saja ya. Oke, ini adalah soal yang kedua. Nah, kita lihat skala utama. Ini skala nonius. Nah, skala utama kita lihat dari skala nonius berhentinya pada skala utama yang keberapa. Nah, berhentinya di sini. Maka kita lihat di sini 2,1, 2,3, 4, 5,6. Nah, ternyata 2,6. Kita lihat ada lebih. Nah, lebihnya ini dilihat pada skala nonius yang berimpit dengan skala utamanya. Kita lihat pada skala nonius 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata 8 ya. Skala nomor 8 yang berimpit dengan skala nonius. Maka kita bisa tulis hasil pengukurannya itu 2,68. Ini adalah jawabannya. Oh, bukan di sini. Oke, bisa lihat jawabannya itu yang D ya, 2,68. Seperti itu, relatif cepat. Oke, selesai. Tambahan. Jika kamu ingin lebih lengkap lagi, kamu bisa lihat pada video teori di channel ini. Dah. Oke, kita membahas tentang soal angka penting. Soalnya seperti ini. Joni melakukan pengukuran panjang dan hasilnya itu 0,07020. Banyaknya angka penting adalah, oke, kita tulis kembali lagi 0,07020. Oke, langsung. Nah, ini dalam aturan angka penting itu 0 yang berada di depan koma ya, di depan atau di belakang koma adalah bukan angka penting. Oke, kita lihat 0 berada pada depan dan belakang angka belakang koma, berarti 02 ini adalah bukan angka penting. Sedangkan pada beberapa angka ini adalah angka penting. Oke, berarti banyaknya angka penting yaitu 4. Nah, kenapa ini bisa termasuk dalam angka penting sedangkan 002 ini juga masih termasuk? Kita lihat pada aturan yaitu 0 yang berada pada angka bukan 0 yaitu termasuk juga dalam angka penting. Oke, seperti 702 nih. Sedangkan pada 0 yang berikut, nah kita lihat 0 ini sebenarnya hasilnya terdapat dari 70201 atau 70202 atau 70204 dan ya seperti itu. Tidak bisa lebih. Nah, sehingga ini kalau dibulatkan, beberapa angka ini kalau dibulatkan menjadi 7020. Nah, berarti ini juga 0 ini termasuk angka penting. Kenapa? Awalnya dia diapit oleh beberapa angka yang bukan angka 0. Nah, seperti termasuk dalam aturan. Nah, untuk lebih jelasnya tentang aturan-aturan, kamu bisa nonton pada teori di channel ini tentang aturan dalam angka penting. Oke, selesai. Jadi banyak angka penting yaitu 4 angka penting. Oke,
masih membahas tentang angka penting lagi ya, latihan soal angka penting. Oke. Oke, hasil pengukuran panjang di bawah ini mempunyai 3 angka penting, yaitu ada beberapa opsi, yaitu 2,510, 12,50. Nah, aturan angka pentingnya seperti begini. Angka 0 yang di belakang koma atau depan koma itu bukan termasuk dalam angka penting. Nah, aturan yang berikut yaitu angka 0 berada di angka yang bukan angka 0 termasuk dalam angka penting. Nah, kita lihat untuk 2,51 ini berapa angka penting. Nah, ini berapa? Ini adalah 4 angka penting. Oke, sedangkan ini juga berapa? 4 angka penting. Nah, nanti baru saya jelaskan kenapa 4 angka penting. Sedangkan ini juga berapa? Ini juga termasuk dalam 4 angka penting. Nah, kenapa beda ya? 25,1,0 itu 4 angka penting. 4. Sedangkan 2,901 ini juga termasuk dalam 4 angka penting. Oke, mulai dari yang bawah aja dulu ya. Yang bawah, lihat 2,901 itu adalah 4 angka penting, seperti yang tadi aturan saya sudah katakan bahwa angka 0 berada pada angka bukan 0 termasuk dalam angka penting. Kita lihat angka 0 berada pada angka yang bukan 0 itu 9 dan 1, berarti angka 0 juga termasuk dalam angka penting, sehingga perhitungannya menjadi 1, 2, 3, 4 angka penting. Sedangkan 251 kemana? Oke, tulis di sini aja ya, situ terlalu rame. 251,0. Nah, kita lihat sebenarnya 251,0 ini adalah kenapa termasuk dalam angka penting? Oke, karena ini adalah hasil dari suatu pembulatan. Nah, pembulatannya bisa gini, 251,02 atau 251,004 atau 251,03. Nah, beberapa angka ini jika dibulatkan hasilnya menjadi 251,0 seperti itu. Nah, kita lihat, maka 0 kan berada pada beberapa angka yang bukan angka 0, yaitu 3 dan juga 1, sehingga 0 ini termasuk dalam perhitungan angka penting, sehingga pentingnya menjadi 4 angka penting. Nah, seperti itu. Berikut 2,70 4 angka penting juga. Nah, berarti sekarang aturan yang terakhir itu angka 0 yang berada di depan tanda koma atau di belakang tanda koma bukan angka penting. Oke, 0 ini kan berada di belakang tanda koma, sehingga tidak termasuk dalam angka penting. Maka ini angka pentingnya berapa? 3 angka penting. Oke, maka hasil pengukuran panjang di bawah ini mempunyai 3 angka penting, yaitu yang E. Yang E ya. Semoga kamu bisa paham. Soalnya berantakan ini. Oke, itu aja. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang latihan soal atau pembahasan soal notasi ilmiah. Oke, soal seperti ini. Dengan tidak mengubah jumlah angka penting yaitu 0,000780 meter jika dinyatakan dalam notasi ilmiah. Oke, saya tulis nilainya yaitu 0,00007280 meter. Oke, 2, 4, 6, 7. Oke, betul. Nah, jika dinyatakan dalam notasi ilmiah adalah, konsepnya gini. Notasi ilmiah itu adalah suatu bilangan, dikalikan dengan 10 pangkat eksponen. Nah, eksponen ini adalah bilangan bulat. Maka kita bisa tulis A, masih bahas juga, A penulisannya itu kurang dari 1 dan sekurang-kurangnya 10. Maka misalnya contoh gini, 1,280 atau 5,67 atau berapa ya, 8,9010. Nah, seperti itu. Ini kalau dibulatkan menjadi 1, ini kalau dibulatkan menjadi 6, dan ini kalau dibulatkan menjadi 9. Artinya dia sekurang-kurangnya 1 dan sekurang-kurangnya 10. Oke, seperti gitu. Berarti kalau kita misalnya tulis begini, 22,980. Ini tidak termasuk. Kenapa? Karena ini apapun kalau dibulatkan berarti ini hasilnya menjadi 23 ya. Ini kan sudah lebih dari 10. Berarti ini inilah contohnya. Langsung aja masuk ke berikut. Nah,
maka kita bisa tulis jika dalam atas ini menjadi berapa? 7,280 kali 10 pangkat berapa? Ini nilai 7 yaitu nilai 7. Oke. Ini kan kalau dibulatkan berarti jadinya 7. Oke. Maka tidak lebih dari tidak kurang dari 1 dan tidak kurang dari 10. Oke. Maka jawabannya yang betul adalah ini. Oke. Ini berada pada option itu yang A. Oke, sudah dilengkapi. 7,20 kali 10 pangkat minus 7 seperti itu. Oke, saya membahas tentang latihan soal atau pembahasan soal perkalian dan pembagian angka penting. Namun di sini adalah perkalian. Sebenarnya kalau dalam angka penting perkalian dan pembagian itu konsepnya sama, itu pada hasil pengukurannya dilihat dari perkaliannya angka penting mana yang paling sedikit, maka dibulatkan sesuai dengan angka penting yang paling sedikit. Oke, lebih lengkapnya kamu bisa lihat pada video teori pada channel ini juga. Oke, kita harus masukkannya ya. Hasil perkalian dari 6,23 dan 3,2. Oke, hasilnya kalau berapa? 2 kali 3 6, 2 kali 4 6 kali 12, 3 kali 3 9, 6 dan 6 kali 3 18. Oke, maka ini hasilnya 6 9 13. Oke, 6 8 9. Di sini berapa? 6 8 9. Di sini 9, di sini 1. Oke, nah kita lihat hasil pengukurannya ini. Kita harus bulatkan ke dalam angka penting yang paling sedikit sesuai dengan pengaliannya. Kita lihat pengalian pertama, angka pentingnya berapa? 3 angka penting. Sedangkan pengalian yang kedua itu berapa? 2 angka penting. Nah, dari kedua ini angka penting yang paling sedikit adalah yang di bawah. Maka hasil pengukurannya ini, oke, kita bulatkan ke dalam 2 angka penting sehingga menjadi 19,936. Jika dibulatkan ke dalam 2 angka penting jadinya berapa? Masih aja tetap 19. Oke, ini adalah hasil pengukuran jika dihitung dengan menggunakan angka penting. Selesai. Oh ya, sama aja ya dengan pembagian seperti itu.